Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. So di video hari ini teman-teman kita bakal membahas bagaimana keadaan altcoin secara overall dan apa yang diperlukan sebenarnya untuk kita bisa melihat altcoin kembali mendapatkan momentum. Selama kurang lebih beberapa minggu terakhir setelah terjadi flush out, kita mendapatkan fase konsolidasi yang cukup panjang dan ada sesuatu yang sangat menarik yang menurut saya perlu kalian ketahui dari segi chart yang jika terjadi menurut saya akan bisa membawa momentum untuk altcoin. Jadi kalau kalian pengen tahu pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman sebenarnya secara overall selama beberapa hari terakhir gitu ya, kita melihat altcoin itu masih tetap stuck di dalam range yang sudah bertahan mungkin selama beberapa minggu terakhir, tidak terkecuali Ethereum ya. Tetapi ya, dengan konsolidasi yang telah terjadi selama ini, saya rasa dalam waktu yang tidak lama lagi kita akan kembali melihat pergerakan yang cukup signifikan datang untuk altcoin. Dan ketika konsolidasi panjang itu selesai, biasanya akan terjadi pergerakan yang cukup signifikan. Nah, pertanyaannya, kenapa kita sepertinya sulit gitu ya untuk melihat altcoin bisa mendapatkan momentum yang signifikan? Nah, saya rasa salah satu dari penyebabnya adalah kalau kita perhatikan di crypto total market cap. Untuk sementara waktu, para sellers atau para penjual itu sebisa mungkin mencoba untuk mempertahankan area 3,2 triliun dolar. Jadi ini adalah alasan dari segi price action ya, teman-teman. Kalau kalian yang tidak tahu, crypto total market cap ya ini adalah market cap untuk keseluruhan cryptocurrency, tidak terkecuali Bitcoin gitu ya. Dan untuk sementara waktu, area 3,2 triliun dolar itu selalu menghasilkan rejection setiap kali kita mencoba untuk breakout di atas area tersebut. Menunjukkan bahwa para sellers terus mencoba untuk mempertahankan area itu. Nah, jika kita bisa melihat crypto total market cap itu break di atas area ini dan close minimal satu daily candle di atas area tersebut, harusnya itu akan menjadi sebuah sign yang positif dan in the short term kita kemungkinan akan bisa melihat momentum datang untuk altcoin. Jadi kalau misalnya kalian perhatikan pergerakan selama beberapa minggu terakhir sebenarnya kita memang stuck di dalam sebuah range. Ini juga terlihat dari crypto total market cap. Jadi setiap kali kita ngeretes ke area 3,05 triliun dolar selalu ada buyers yang step in dan setiap kali kita hit 3,2 triliun selalu ada sellers yang step in. Jadi selama kita masih stuck di dalam range ini teman-teman, kita masih aja bisa terus-menerus mendapatkan ranging movement. Sampai kapan ranging movement yang akan bertahan? Tidak ada yang tahu, hanya market akan bisa menjawab. Dan kita harapkan tentunya breakout-nya itu bakalan ke atas, teman-teman. Karena kalau rupanya kita tidak berhasil untuk mempertahankan area ini dan breakdown dan close di bawah area 3 triliun dolar, saya sangat khawatir bahwa kita akan kembali mendapatkan adanya sell-off yang signifikan. Minimal menurut saya akan kembali ke angka 2,9 triliun dolar atau maksimum kita mungkin bisa hit ke kurang lebih area 2,7 triliun dolar yang merupakan area struktur terakhir jika teman-teman perhatikan, merupakan area all time high terakhir. Oh sorry, bukan all time high terakhir tapi struktur terakhir di bulan Maret tahun 2024 kemarin yang harusnya juga akan bisa provide some type of support. Okay? So salah satu penentunya teman-teman adalah pergerakan kita mungkin selama beberapa hari ke depan. Bagaimana nih? Apakah akan ada selling off lagi terjadi dalam beberapa jam ke depan? Saya pribadi sih masih expect bahwa untuk sementara waktu kita masih akan mendapatkan sedikit rally ke atas, tetapi ketika Bitcoin hit nanti ke angka 100.000 dolar, itu yang akan menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita lihat. Apakah pada akhirnya kita akan bisa kembali reclaim 100.000 sebagai area support? Kalau itu berhasil kita lakukan, maka harusnya kita akan bisa melihat crypto total market cap akan berhasil breakout dan kemudian melakukan konsolidasi di atas area 3,2 triliun dolar yang harusnya akan menjadi pertanda baik dan menurut saya jika itu yang terjadi, kita akan minimal kembali ngeretes ke area 3,3 triliun dolar which is adalah tentunya gains yang tidak sedikit, itu adalah kenaikan kurang lebih 4% itu secara total market cap.
Tapi kalau misalnya untuk altcoin-altcoin, saya rasa bisa gain sampai belasan atau bahkan puluhan persen. Nah, sebelum kita lanjutkan videonya, teman-teman, saya pengen perkenalkan ke kalian ke salah satu platform yang bisa membuat kalian menjadi seorang investor real estate yang sudah ditokenisasi. Namanya adalah Headway Nova, dan kalian bisa menjadi investor hanya mulai dari 25 US dollar saja. Nah, kalau misalnya teman-teman masuk ke websitenya, kalian akan diberikan berbagai penjelasan, diantaranya apa itu Headway Nova, dan apa kelebihannya. Di sini dikatakan terjangkau dan mudah digunakan, canggih dan aman, menguntungkan dan stabil. Tentunya real estate merupakan salah satu investasi yang juga cukup bergengsi. Cara mendapatkan keuntungannya sangat simpel, mereka akan menerbitkan token di mana teman-teman akan bisa membeli token tersebut, yang berarti kalian menjadi investor di sebuah properti yang telah mereka pilih. Kemudian setelah berinvestasi, keuntungannya nanti akan kalian dapatkan berupa dividen. Nah, kalian bisa mendaftar hanya dengan waktu 10 detik saja, jadi sangat gampang. Kemudian investasi bisa kalian lakukan dan start mengumpulkan dividen. Dividennya datang dari mana aja? Dari peningkatan modal, sewa jangka panjang, dan juga rumah liburan. Dan mereka juga udah punya aplikasinya. Dan kalau teman-teman penasaran nih bagaimana bentuk aplikasinya, ini saya akan langsung tunjukkan. Nah, jadi ini adalah aplikasinya, teman-teman. Kalau kalian perhatikan, kalian akan dikasih tahu ini ada beberapa properti yang sudah pernah mereka investasikan, dan sudah ada 2 yang sudah terdanai. Artinya di sini kalian nggak bisa lagi investasi karena sudah cukup pendanaannya. Sedangkan masih ada satu nih yang terbuka dan jumlah tokennya itu ada 16.360 token dan masih kurang 16.150 token. Kalau kalian klik, maka kalian akan masuk ke sebuah tab di mana nanti akan dijelaskan di sini berbagai statistiknya yang kalian perlukan. Di antaranya adalah ROI-nya 16,7%, APY-nya 10% dalam durasi 1 tahun. Dan menariknya di sini kalian bisa menghitung ya teman-teman, kan satu token itu 25 USD. Nah, misalnya kalian mau membeli 10 token katakanlah. Berarti kan 250 USD, kalian bisa langsung hitung kira-kira keuntungan yang bisa kalian dapatkan itu berapa dengan klik hitung keuntungan di sini. Dan kalian bisa melihat nih, ini adalah listnya. Dividen sewanya 16,75 dolar dan seterusnya, dan total menjadi 291 dolar. Dan di bawahnya ada kesimpulannya, perkiraan total keuntungannya itu 281 dolar dalam 1 tahun. Dan ini sudah dikurangkan dengan biaya-biaya yang terdapat di sini. Kalian bisa cek nih, biaya pajak pemerintah, biaya kenaikan harga, biaya pengelolaan properti, biaya lain, layanan, dan seterusnya. Rincian sewanya juga sudah disampaikan di sini, perkiraan permulaan sewanya dari tanggal 7 April 2025 sampai rencana dividen pertama itu 7 Maret 2025. Distribusi dividennya nanti akan dilakukan secara bulanan, teman-teman. Nah, kalau kalian lihat untuk aplikasinya sendiri, di bawahnya juga ada tab. Ini tab pertama investasi, yang kedua portofolio. Di sini teman-teman akan bisa melihat apa saja yang sudah kalian investasikan di sini, ROI kalian berapa, pendapatan kalian berapa, dividen yang diterima sudah berapa. Kemudian keuangan, ini adalah jumlah yang bisa kalian transaksikan tentunya. Jadi ini dikatakan saldo dompet Nova. Dan juga ada tab Learn, yang dimana bisa teman-teman manfaatkan untuk mempelajari semuanya yang berkaitan dengan Headway Nova ini. Dan yang terakhir adalah profile, tentunya untuk mengetahui bagaimana profil kalian sendiri. So, saya rasa itu teman-teman, kalau misalnya kalian tertarik untuk menjadi investor real estate menggunakan aplikasi dan real estate ini dalam bentuk tokenisasi, kalian mungkin bisa consider untuk melihat ke Headway Nova. Link pendaftarannya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah. Nah, selain daripada chartnya crypto total market cap, teman-teman, kita juga melihat ada chart yang tentunya juga cukup berpengaruh terhadap pergerakan altcoin secara overall, yaitu adalah chartnya Ethereum. Nah, chart Ethereum, teman-teman, juga sekarang memberikan sebuah area yang selalu menghasilkan rejection juga, yaitu adalah area 2800-an, teman-teman. Ini sudah menjadi resistance dari tanggal 7 Februari kemarin di 4-hour chart, dan berkali-kali kita mencoba untuk break di atas area tersebut dan close 4-hour candle di atas area tersebut, tapi kesemuanya gagal. Dan sepertinya kali ini kita akan kembali melakukan percobaan kelima, teman-teman. So, kita juga sangat mengharapkan bahwa Ethereum akan bisa breakout ke atas ya, teman-teman. Untuk sementara waktu juga sebenarnya, dari segi price action sendiri, menurut saya, probability-nya lebih tinggi bahwa kita akan breakout ke atas. Atas dasar apa saya mengatakan bahwa ada probabilitas yang lebih tinggi kita breakout ke atas daripada ke bawah? Karena dari segi pattern yang terbentuk sekarang, itu saya bisa katakan adalah pattern ascending triangle. Di mana kalau kita lihat dari segi low-nya, kita terus membentuk higher low,
higher low, ya kan? Sudah ada 3 higher low di sini. Menunjukkan bahwa sellers memang masih ada, tapi sekarang tidak lagi mampu untuk menguasai market. Yang ada itu setiap kali ada sell off, selalu rebound lagi, sell off sedikit, rebound lagi, dan kita tidak berhasil membentuk lower low. That's a good sign. Tetapi memang yang menjadi hadangan utamanya adalah masih di sekitaran area 2800. So, kalau misalnya kita masih akan terus membentuk higher low di sini, apalagi kalau masih ada 1-2 sentuhan lagi di area trend ini dan kita langsung rebound, maka itu semakin memvalidasi pattern ascending triangle di sini. Yang menurut saya cepat atau lambat harusnya akan bisa kita breakout ke atas, dan saya expect kita akan minimal kembali nge-retest ke area 2900 di sini, atau bahkan bisa rally sampai kurang lebih 3000-an, teman-teman. Nah, ketika hit sampai ke 3000, tentunya itu akan menjadi fase yang cukup krusial untuk kita perhatikan. Apakah pada akhirnya kita hanya akan membentuk yang namanya relief rally di sini dan kemudian lanjut sell off, ataukah kita akan mencoba untuk membuat V-shape recovery? Tentunya ya kita sebagai altcoin holder harapannya ya V-shape recovery. Tetapi ya kadang-kadang market tidak selalu sesuai dengan harapan kita. So, kita tidak boleh, apalagi kalau trading ya, kita tidak boleh trading atas dasar harapan. Harus berdasarkan fakta. Tapi kalau kalian investasi ya bolehlah, selama mungkin fundamentalnya baik, saya rasa sah-sah saja kalau kalian berharap akan terjadi semacam V-shape recovery. Yang menurut saya sebenarnya ya potensinya untuk sekarang belum terlalu besar. Karena sell off yang kemarin terjadi itu masif banget, teman-teman. Jadi beberapa waktu terakhir secara statistik menunjukkan jika ada sell off yang sekencang ini dan ada konsolidasi yang berkepanjangan, biasanya juga ujung-ujung akan diakhiri dengan sell off berikutnya untuk nge-retest lagi area low terakhir. Tetapi ada mungkin 2 dari 10 kasus di mana kita kemudian membuat V-shape recovery, ya kan? Ya tentunya ini yang menjadi harapan, tetapi ya untuk sementara waktu chance-nya menurut saya belum terlalu besar. Tetapi memang untuk short term, saya masih expect bahwa kita akan mendapatkan rally dari sini minimal nyampe ke 2900-an sampai ke area 3000-an dolar. Yang kalau misalnya terjadi ke Ethereum, saya rasa juga akan berdampak baik kepada altcoin-altcoin yang kalian pegang. Baik itu altcoin yang mid cap, low cap, rata-rata kemungkinan harusnya akan mendapatkan sentimen yang positif. Dan kalau kita ukur nih teman-teman, kalau ditanya kapan kok kira-kira kita bisa mendapatkan breakout, itu kan pasti akan menjadi pertanyaan juga kan. Nah, menurut saya sih teman-teman, kalau kita lihat ya dari segi patternnya di sini, maksimum kita mungkin akan sampai ke akhir Februari, oke? Akhir Februari itu akan menjadi yang paling lama untuk kita menunggu bagaimana nih keputusan dari market. Apakah akan breakdown atau breakout ke atas? Maksimum mungkin di 28 Februari lah kita mungkin bisa melihat breakout-nya terjadi, tapi bisa aja terjadi jauh lebih cepat daripada ekspektasi kita. Bisa aja hari ini, who knows, bisa aja minggu depan. Tapi intinya selama kita masih bertahan di bawah area 2800 di sini, maka kita masih harus expect bahwa area ini akan menjadi resistance dan akan provide some sell off. Gitu ya. So, saya rasa itu sih teman-teman yang mau saya sampaikan. Kesimpulannya adalah yang pertama, kalau kita mau melihat momentum datang untuk altcoin, maka kita perlu melihat yang pertama, crypto total market cap itu bisa clear di atas 3,2 triliun dolar. Yang kedua, kita juga mau melihat Ethereum bisa clear dari 2800 dan bisa closing minimal 1 daily candle di atas area tersebut. Baiknya lagi, setelah closing daily candle, kita mendapatkan semacam 1 atau 2 candle daily retest, dan baru kita akan start melanjutkan rally dari sana. So, bagaimana menurut pendapat kalian, teman-teman? Apakah kalian mempunyai pendapat yang sama dengan saya, ataukah ada sesuatu yang berbeda yang mungkin kalian tangkap dari segi chartnya Ethereum dan juga crypto total market cap? Kalau misalnya ada, kalian boleh aja bagikan di kolom komentar di bawah, dan kita sharing-sharing bagaimana pendapat kalian untuk altcoin market sekarang. So, saya rasa itu aja sih teman-teman yang mau saya sampaikan di video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.